Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai ibadah pengtian minggu hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman selama bulan Agustus. Gereja BES memiliki beberapa program yang sedang berjalan, salah satunya regenerasi. Melalui The Sealer dan Yes, Gereja BES bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan visi Tuhan, sekaligus menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Kristus melalui program pelatihan dan bermisi agar menjadi berkat. Program yang kedua adalah Golden Bridge. Golden Bridge adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh pada era digital kali ini. Di antaranya, channel YouTube Gereja BES telah mengupload lebih dari 1.300 video. Bapak Ibu bisa membagikan dan berlangganan untuk mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Dan untuk jadwal kebaktian, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram resmi Gereja BES, yaitu @bestchurch.official atau melalui ewarta gereja. Selain dari channel YouTube, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online Metaverse yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk kode ruangan bisa diakses melalui Instagram kami @bestchurch.official. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok yang berisi renungan singkat dan lagu-lagu yang bisa menguatkan iman kerohanian kita setiap harinya. Bapak Ibu bisa follow @bestchurch.id dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman atau kerabat agar menjadi berkat. Gereja BES juga mengadakan kebaktian secara online melalui Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat diakses melalui link ewarta Gereja BES. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan diakonia, dapat diberikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita menghampiri tahta Tuhan. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, yes, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Yes, amen. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, yes you are, yes you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Yes you are. There is who you are. Yes you are, there is who you are. 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 Jesus.
Kau hadir bagi Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is cepat katakan Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Say Waymaker, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh, there is who you are. Waymaker, miracle worker, Jesus, light in the darkness. My God. Mari saudara semua kita bangkit berdiri sama-sama katakan Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Oh yeah, that is who you are. Yeah, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is Waymaker, whoa, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you, Jesus. Oh, you are a Jesus. There is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. There is who. One more time. There is who you are. There is who you are. Yes, there is who you are. There is who you are. Yeah, there is who you are. Lord, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Yang kita siapkan hati kita untuk firman. Mari saudara semua kita bangkit berdiri sama-sama. Percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Ku sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sekali lagi katakan, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Tepuk tangan yang terbaik.
Hari ini sekali lagi kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, supaya kami mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya mujizat terbesar dalam hidup kami bukan hanya ketika kami sakit kami sembuh. Ketika kami dalam permasalahan ada jalan keluar. Ketika hutang piutang kita banyak sekali Tuhan, lalu ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Tapi lebih daripada itu bahwa ketika kami orang yang berdosa boleh mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengampuni dosa kami. Itu adalah mujizat buat kami yang terbesar. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami mau hidup kami ini sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika Tuhan dapati kami melakukan semua firman-firman-Mu, itu sesungguhnya lebih menyenangkan hati-Mu dibanding pujian, persembahan, bahkan apapun yang mampu kami berikan. Oleh sebab itu kami membuka hati pikiran kami hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus mampukan kami mengerti, terlebih lagi mampukan kami untuk melakukan semua firman-Mu. Sehingga hidup kami sesuai dengan padanan firman-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat siang. Hari ini tema renungan firman Tuhan hari kita sesuai dengan tema bulanan adalah iman yang merindukan hadirat Tuhan. Ada banyak orang ketika ngomong tentang hadirat Tuhan, mereka langsung mengerti, oh gampang Pak. Kalau kepingin hadirat Allah itu datang, ayo kita puji Tuhan. Ayo kita sembah Tuhan, ayo kita lulukan nama Tuhan. Pasti Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu ingat bahwa Allah kita bukan Allah yang gila pujian. Bukan Allah yang mohon-mohon dan minta-minta supaya kita diciptakan hanya untuk memuji Dia. Bukan. Kenapa? Karena kalau hanya untuk urusan memuji Dia bisa kok bikin batu lalu dibuat bisa menyanyi dan menyanjung-nyanjung Dia. Tetapi yang lebih penting di sini adalah memang ada ayat yang bicara bahwa Allah bertakhta di atas pujian, dan itu saya aminkan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Karena ayat itu bicara bahwa Allah bertakhta di atas pujian, dan itu dengan catatan yang memuji itu harus umatnya. Berapa banyak kadang kita buru-buru berhenti berbuat dosa. Yang penting minggu ke gereja, mau Senin sampai Jumat bikin dosa, minggu kan ada kesempatan lagi. Lalu ketika datang, walaupun dosa masih ada, walaupun selingkuhan masih ada, walaupun korupsi masih dikerjakan, lalu dia nyanyi teriak, Allah sumber, kuatku, haleluya, haleluya, Allah sumber. Sesungguhnya Allah itu tidak berkenan atas pujian orang tersebut. Kenapa? Karena dia lupa mengkoreksi dirinya untuk menjadikan dia umatnya terlebih dulu. Bahkan Allah pernah menegur orang-orang Israel dan juga mungkin hari ini dengan ayat yang sama bahwa bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Allah. Sehingga kalau hari ini Allah hanya berkenan kepada kita yang bisa memuji Tuhan, jujur kasihan teman-teman kita yang difabel, yang tidak bisa bicara ini loh, yang bisu mungkin dari lahir. Apakah mereka juga tidak bisa diperkenan Allah? Karena tiap kali memuji, bagaimana kalau Allah hanya cuma mendengar yang bisa didengar telinga manusia? Hari ini, ayo ada satu pengajaran firman. Bagaimana supaya kita bisa menghadirkan hadirat Allah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 10 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah
dan Allah mengingat engkau. Ternyata di sini ada satu kejadian. Kalau kita boleh baca ayat-ayat sebelumnya itu, ternyata ini adalah malaikat Allah yang diutus hadir kepada seorang yang bernama Kornelius. Kornelius ketika itu lagi dalam rumahnya, begitu tiba-tiba dapat visi, dapat penglihatan, malaikat Allah hadir. Dan malaikat itu menyampaikan satu berita bahwa Allah berkenan kepadamu sehingga setiap doa dan persembahanmu sampai ke hadirat Allah. Pertanyaannya, siapa ini Kornelius? Kalau kita baca di ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal 10, ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ternyata saudara, hari ini kita dapat mengerti bahwa Kornelius itu orang Romawi, pasukan Italia yang notabene saat itu ada di Israel dalam tugas lagi menjajah orang Israel. Pasti kan buat kita bertanya, lalu kenapa kok penjajah persembahan dan doanya bisa diperkenan Tuhan? Ada banyak di situ orang Israel. Mereka punya Taurat, mereka mengerti tentang Allah, mereka punya nabi-nabi. Tapi kenapa hari ini kok yang dipilih oleh surga seorang Kornelius? Padahal secara kasat mata kalau kita mengukur, dia seorang yang tidak berkenan karena memang dia seorang penjajah. Dia seorang yang tidak layak kalau untuk dapat hadirat Tuhan. Karena dia konsepnya hari itu lagi menindas orang-orang yang dia jajah. Tapi sekali lagi, kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama yang akan kita lihat, ternyata bagaimana supaya kita juga doa kita, persembahan kita, pujian kita, segala hal yang kita inginkan untuk diperkenan Tuhan bisa terjadi. Nomor satu dikatakan di ayat yang kedua, Kornelius itu saleh. Nah, ada banyak orang lupa menjaga kesalehan hidupnya. Tapi kalau untuk ritual dia lakukan. Tiap minggu datang ke gereja, tanggal baru habis gajian bayar perpuluhan. Kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin dia juga terlibat di dalamnya. Tetapi pertanyaannya, sungguhkah itu dia lakukan karena kesalehan hidupnya? Ternyata walaupun Kornelius itu didapati secara profesinya seorang tentara yang menjajah Israel, tetapi kesalehan hidupnya tak terbantahkan. Oleh sebab itu, siapapun kita di tempat ini, ayo kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan cukup cuma menjadi orang yang beragama Kristen. Apalagi kalau namanya nama Kristen. Samuel, pasti namanya aja tertulis di Alkitab. Masa mati tidak masuk surga? Buru-buru. Jangan dulu. Karena itu mari kita introspeksi hidup kita. Sudahkah kita saleh di hadapan Tuhan? Seorang yang saleh adalah seorang yang terus memperhatikan langkah hidupnya supaya dia bisa diperkenan oleh Tuhan penciptanya. Kalaupun dia diizinkan melihat kesalahan orang lain, yang langsung dia ingat adalah, aku kok lihat kesalahannya dia. Tiba-tiba dia juga ingat satu ayat, bahwa kalau kamu lihat selumbar di mata orang, hati-hati loh. Jangan-jangan ada balok yang lagi ganjal di mata. Tapi kita tidak sadari. Nah, orang saleh setiap kali mau menyampaikan sesuatu untuk menegur temannya, untuk mengkoreksi orang lain, dia pasti akan terlebih dahulu introspeksi diri. Begitu dia dapati, oh memang ini kurang pas, memang ini kurang baik, dia sampaikan dengan koridor membangun, dengan koridor menguatkan orang, bukan mengkoreksi untuk menjatuhkan, apalagi sampai membunuh karakter-karakter orang itu. Dan itulah tandanya orang saleh. Hari-hari ini ayo kita introspeksi diri. Kalau saudara ada di tempat ini, puji Tuhan. Tapi ketika saudara tahu ada teman-teman yang tidak hadir, jangan serta-merta langsung angkat telepon.
Katanya kamu orang Kristen, hari ini tak lihat kok kamu tidak ada di gereja. Wah, celakalah kita kalau sudah langsung menghakimi seperti itu. Paling tidak kan ditanyakan dulu. Selamat pagi, shalom, selamat siang. Kenapa hari ini kok tidak tak lihat tadi hidungmu di gereja sambil bergurau-bergurau begitu. Supaya yang ditanyai juga menjawab, responnya enak. Oh iya, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi sakit penyakit, mungkin dia ada halangan ini itu dan lain sebagainya. Bukankah itu kesempatan buat kita juga untuk menolong dan hadir membantu dia. Bukan malah menjustis. Sehingga hari ini yang pertama poinnya adalah ayo kita berlaku saleh. Sehingga ketika hidup kita berlaku saleh, kita akan diperkenan Tuhan. Ingat seorang yang namanya Yusuf yang adalah suami Maria ini. Dia seorang yang saleh. Dia orang yang baik sehingga dia kepingin menceraikan Maria dengan diam-diam, tidak dikoar-koarkan gitu loh. Karena kedapatan sang tunangan itu sudah hamil duluan kan begitu. Tapi karena dididik oleh firman lewat malaikat, Yusuf terima ini. Dan dia orang saleh. Tapi sekali lagi, walaupun orang saleh, tetap aja yang namanya kehidupan akan ada banyak tantangan. Ketika dia harus membawa tunangannya ke Bethlehem untuk didaftarkan, dia pasti mempreparekan dengan baik. Baik itu biaya perjalanan, baik itu ongkos yang harus dia bawa. Karena dia tahu dari Nazaret ke Bethlehem itu tidak dekat saat itu dan juga dibutuhkan biaya. Dan ingat Yusuf ini juga seorang pengusaha tukang kayu. Tapi kenyataannya walaupun dia sudah mempersiapkan seperti itu, dia membawa bekal mungkin juga punya uang saku yang lebih-lebih. Tapi ketika dia sampai di Bethlehem, satu hotel pun, satu penginapan pun dia tidak dapat. Kurang apa dia? Dia seorang saleh. Dia yang sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi kenyataannya seringkali apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita imani. Lalu buru-buru teriak sama Tuhan. Tuhan, katanya ayat ngomong, aku kepala bukan ekor. Aku akan menghutangi tidak berhutang. Kok sampai hari ini aku masih jadi kontraktor. Maksudnya kontraktor itu tiap tahun kontrak rumah itu loh saudara. Belum punya rumah sendiri. Sehingga kesana kemari kontrak lagi, tanya-tanya, habis kontrakan kontrak lagi. Kapan punya rumah sendiri Tuhan? Itukah orang saleh? Belajar dari kasus Yusuf seorang saleh. Sampai akhirnya dia memberi Malia tempat terbaik menurut ukurannya dia adalah kandang. Padahal dia seorang pengusaha. Dia mampu bayar penginapan. Tetapi karena keadaan membuat tidak dapat kamar satupun. Tapi dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah bersungut, dia tidak pernah mengumpat kepada penciptanya. Hari ini siapapun kita pasti punya masalah. Bisa dilihat saudara saleh atau tidak. Dari ketika respon kita menghadapi problem masalah. Apa yang keluar dari lidah bibir kita? Pujiankah? Rasa bersyukurkah? Atau ketidakpuasan akan dunia ini sampai semua orang yang saudara temui saudara salahkan. Ini gara-gara itu, ini gara-gara ini gara-gara ini. Itukah yang kita mau? Ayo perhatikan. Sekarang kita harus menjadi orang saleh. Supaya setiap apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Lalu berikutnya juga di ayat yang kedua dikatakan setelah ia seorang yang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini yang seringkali lupa disampaikan. Bahkan juga beberapa hamba Tuhan ada yang lalai sampai di sini. Kenapa? Karena rata-rata kadang hamba Tuhan itu di mimbar dia hebat, di gereja dia dahsyat, tapi di rumah dia tidak mampu menjadi pemimpin yang baik. Berapa banyak kadang kita dapati ternyata yang lebih nakal anaknya pendeta atau anaknya jemaat. Jujur, berapa banyak kadang orang tua itu
demikian mengagumi pendetanya itu loh. Lihat itu loh, pendeta itu hebat itu. Dia kalau ngomong, waduh, kalau berbicara pengurapan dan lain sebagainya. Tapi begitu turun, anak-anaknya sudah tidak mau dengar dia. Bahkan ketika kita datang ke pembantunya, tanya, wih hebat ya kamu ya, tiap hari bisa dengar khotbah dari sang gembala, ini luar biasa. Buru-buru Pak, yang ada lupa kasih panas saja sudah dimarahin. Sudah dipanasin, panasnya kurang panas dimarahin. Sudah dipanasin, panasnya kepanasan Pak, juga dimarahin. Lalu akhirnya Pak, ya sudahlah, hari Minggu aja saya menikmati beliau sebagai malaikat. Tapi sisanya Bapak datang sendirilah ke rumah. Hati-hati. Oleh sebab itu kita semua sekarang ini, ayo kita bawa keluarga kita takut akan Allah. Berapa banyak kadang problem itu terjadi karena tingkat kematangan rohani dalam anggota keluarga itu tidak balance. Akhirnya itu yang jadi biang keladi problem permasalahan di keluarga. Ma, kemana kamu? Itu Pak mau pelayanan. Loh, kemarin sudah pelayanan, sekarang pelayanan, besok ada pelayanan lagi. Ya sudah kalau gitu bawa semua garangmu tidur di gereja. Kenapa itu terjadi? Karena kita lupa membawa keluarga kita dalam pertumbuhan level kerohanian yang sama. Sehingga akhirnya setiap apapun yang kita lakukan harus juga kita bisa membawa keluarga kita juga di tempat yang sama. Supaya hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Supaya tingkah laku kita itu terus selevel sejalan dengan iman-iman teman-teman keluarga kita yang ada di dalam rumah. Hari Minggu istrinya sudah dandan cantik-cantik. Pak, ayo ke gereja. Aduh Pak, Mama kan tahu. Tadi malam aku habis meeting. Pulang sampai jam 3, jam 4 sore. Mata ini lo masih berat. Dan akhirnya suami di rumah, istri berangkat. Beberapa suami juga begitu. Ma, ayo ke gereja. Pak, wakil aja lah ke kamu. Nanti kalau sudah pulang lah, aku di rumah ini loh banyak cucian. Ini yang belum dijemur, besok Senin anak-anak masuk sekolah, masakan belum disiapkan, belum ada belanja untuk bulan depan dan sebagainya, bla 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 bla. Yang terjadi adalah suami ke gereja, istri masih di rumah. Kadang anak-anak juga begitu. Loh, kamu kok nggak ke yes? Minggu lalu Sabtu itu sudah yes. Hari ini aku kepingin healing dulu lah dengan teman-teman. Anak muda masa berkutat di gereja terus akhirnya. Lalu orang tua ini tidak pernah mengimpartasikan iman yang dia punya kepada anak, istri, keluarga, suami. Yang terjadi akhirnya pertumbuhan rohani tidak sama. Sehingga akhirnya dampak dari itu tidak akan pernah kita bisa membawa keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ingat kasus pertobatan seorang pemungut cukai yang namanya Sakius. Sakius bertobat. Dia ngomong, separuh dari artiku aku kembalikan. Dan kalau ada orang yang aku tipu, aku kembalikan juga 4 kali lipat. Lalu seketika itu juga Yesus ngomongnya begini. Hari ini terjadi keselamatan bukan cuma atas diri Sakius. Tapi Yesus ngomong hari ini terjadi keselamatan atas seluruh rumah ini. Bayangkan, padahal yang bertobat Sakius. Kenapa kok disebut rumah ini bertobat? Pasti Bu Sakiusnya juga lihat, suamiku ini kok hari ini luar biasa. Biasanya pelit bin kikir. Sekarang kok tiba-tiba berani memberi. Belum lagi anak-anaknya, apalagi pembantunya. Waduh, kenapa ini buru-buru aku dapat gaji tepat waktu. Itu aja masih ditunda-tunda, belum lagi dipotong-potong. Sekarang belum waktu gajian, malah sudah dikasih, dilipat lagi. Wah, dahsyat. Dampak pertobatan si Sakius mewarnai istri, anak, keluarga, dan orang-orang di sekitar rumahnya. Dan akhirnya membuat Yesus berbicara lewat firman-Nya, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Inginkah rumah tangga kita diselamatkan? Tidak cukup cuma saudara saja sendiri yang bertobat. Tidak cukup cuma kita sendiri saja yang berdoa. Tapi kita harus bawa semua keluarga kita kepada Allah. Dan
ketika takut akan Allah itu terjadi dalam keluarga kita, apapun yang kita lakukan, itu akan membuat hadirat Allah turun dan berkenan memberkati kita. Sehingga yang ketiga, dampak dari semua yang sudah dilakukan ini, kita bisa baca di ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa setelah Kornelius itu mendengar tentang malaikat itu, ayat yang ke-5, dia mendapat petunjuk lebih lanjut tentang hal ini. Dikatakan, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Lalu kita lompat di ayat yang ke-34. Setelah itu dia nyuruh orang datang ke Yope supaya ketemu Petrus. Lalu setelah ketemu Petrus dan Petrus datang ke rumahnya, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Lalu ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran pasti berkenan kepadanya. Sekali lagi bahwa setiap orang, tidak peduli dari bangsa manapun, kuncinya takut akan Allah. Di sini dikatakan dia, huruf besar itu adalah Allah. Allah ini kita jelas bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau saudara terkagum-kagum misalnya dengan orang di luar sana, wih, orang itu bukan Kristen tapi kok memberinya luar biasa ya. Wih, orang itu belum Kristen tapi kok dalam ibadahnya khusus sekali. Bahkan kita kan punya tetangga kanan kiri yang mungkin belum seiman dengan kita. Mungkin kita dapati juga, oh tetangga kita demikian humble-nya, demikian sopannya, demikian rahmanya. Sekali lagi dikatakan bahwa orang itu sudah hampir sampai di taraf tentang keselamatan yang hakiki. Diperlukan orang seperti Petrus untuk menyatakan hal ini. Ayat yang ke-36 demikian dikatakan, itulah firman yang Yesus suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Artinya bahwa perbuatan baik, amal ibadah tidak cukup membuat kita tembus sampai berkenan kepada surga dan mendapat keselamatan. Perlu pengakuan iman, percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Sehingga ketika pengakuan ini tercetus, ketika konsep iman ini ada dalam hidup kita, itu baru amal ibadah kita juga akan berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar kita beramal, kita melakukan kegiatan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi selama takut akan dia, hormat akan Yesus, mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tidak ada dalam hidup kita. Selamanya kita cuma menjadi orang-orang yang bersosialisasi saja. Kita jadi kayak departemen sosial begitu sudah. Karena itu tidak akan pernah menghentar kita tembus sampai ke surga. Diperlukan namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dari mana Kornelius itu bisa tahu tentang Yesus? Karena dia mendapat petunjuk lebih lanjut setelah dia menerima visi ini. Dan dia jemput seorang namanya Petrus. Petrus tadinya adalah Yahudi tulen itu tetap kekeh. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya Yesus itu hanya untuk orang Yahudi saja tadinya. Makanya Yesus didik Petrus, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu. Lewat penglihatan dikatakan Petrus perutnya lapar. Lalu turun di depan Petrus itu suatu kain besar begitu. Lalu di dalam kain itu 4 ujungnya tergantung. Di dalamnya ada segala macam binatang-binatang. Bahkan ada yang merayap, ada yang melata, ada yang terbang dan lain sebagainya. Petrus dengar suara, potong sembelih itu makanlah. Petrus yang Yahudi pasti ngomong, enggak Tuhan, aku enggak mau makan yang haram. Sehingga akhirnya sampai 3 kali penglihatan itu terjadi. Sehingga ketika dia ketemu Kornelius,
itulah penginjilan yang pertama kali kepada orang-orang di luar Yahudi. Dan dampak dari penginjilan itulah saudara dan saya yang secara fisik ini belum dan tidak orang Yahudi boleh mendengar nama Yesus Kristus Tuhan. Tidakkah kita bersyukur hari ini? Kalau kita sudah terima Yesus Tuhan, tinggal sekarang sudahkah kita punya takut akan Tuhan dalam keluarga kita? Dan juga sudahkah kita menjadi orang yang saleh di mata Tuhan? Sehingga ketika kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang saleh, dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua apa yang kita lakukan bisa berkenan kepada Tuhan. Sehingga dampak perkenanan Tuhan, Tuhan memberi visi lebih lanjut, memberi pandangan lebih lanjut, memberi gambaran lebih lanjut, dan akhirnya sampai ke titik puncaknya keselamatan yang diharapkan oleh seluruh dunia menjadi milik kita. Sudahkah kita bertobat hari ini? Menjadi orang yang saleh, tidak lagi mengukur kiri kanan berdasarkan kacamata kita, tetapi kita benar-benar menjadi orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena lewat firman yang kami dengar hari ini, sekarang kami tidak hanya cukup menjadi orang yang agamawi saja, tapi kami perlu menaikkan hidup kami sampai di level kami bisa diperkenan oleh Tuhan. Tanda-tanda kami diperkenan oleh Tuhan adalah ketika kami didapati oleh Tuhan saleh, seluruh keluarga kami takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan tetap yang menjadi prioritas utama dalam keselamatan kami. Dan kami tidak lagi menengok kanan dan kiri. Itulah tanda bahwa kami diperkenan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya setiap hal yang kami lakukan, setiap pola pikir yang kami cetuskan, semua menggambarkan rencana-rencana Tuhan, proyek-proyek Tuhan dalam hidup kami. Dan kami dapat damai sejahtera. Cornelius sudah menjadi contoh buat kami Tuhan. Hari ini kami juga mau berlomba-lomba untuk kami menjadi orang yang taat akan Tuhan, saleh, dan keluarga kami bawa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya nama Tuhan akan dibesarkan lewat kehidupan kami sekeluarga. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini supaya mereka memiliki pemahaman pengertian yang benar tentang bagaimana berdoa dan bersedekah untuk Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, haleluya. Amin. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bagi para bantuan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara umat-Mu, beserta keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, dan imannya tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang terima berkat, dekapkan kedua tanganmu di dada. Menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita.
Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta ia menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh Kudus membuat hati kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menginsafkan dosa kita, Roh Kudus yang memelihara, Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.